Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini. Ya, karena rumah itu kan kondisinya berbeda-beda. Untuk rumah yang sangat rawan, itu pastikan kondisi keluarganya harus memiliki alat pelampung dan dipastikan dicek oleh pemerintah daerah, ya, dicek harus rumah per rumah dalam kondisi apakah alat penyelamatan itu sudah di tempat yang semestinya, yang mudah untuk dijangkau dan sebagainya, alat-alat dan sebagainya. Padahal diri yang punya diri, yang punya badan, yang punya jiwa sebenarnya adalah modal yang paling utama untuk bisa mengalahkan sebelum kita mengandalkan sesuatu yang ada di luar diri kita, yaitu alat, gitu ya. Alat itu kan sesuatu yang ada di dalam diri kita nih. Sebelum kita bicara alat, harus bicara dulu diri sendiri, ya. Sejauh apa kefahaman kita tentang diri kita? Apakah pada saat menghadapi suasana yang gawat, yang darurat, gitu ya, biasanya respon apa yang muncul dalam diri kita? Itu harus dikenali diri kita itu, harus mengenal diri kita sendiri sebelum kita mengenal orang lain. Makanya nanti kalau ada tim relawan yang dibentuk, Pak, dengan Pak Yai juga, itu harus diberikan keterampilan khusus, ya, agar apa? Agar tim relawan ini menjadi ujung tombak, gitu loh. Ujung tombak mempunyai skill atau keterampilan yang lebih daripada masyarakat pada umumnya. Akhirnya apa? Ketika memang betul-betul terjadi, tim relawan ini yang akan nanti mengarahkan orang yang panik, ya, mengarahkan orang. Kadang-kadang sebenarnya kalau sudah panik, artinya apa? Pasrah. Sebenarnya pasrah itu adalah kekuatan yang tertinggi dalam diri manusia. Mengapa, ya, tawakal ini oleh para ulama disebut dengan keajaiban hidup. Mengapa seperti itu? Karena pada saat tawakal, ya, totalitas berserah kepada Allah, setelah kita ikhtiar maksimal dengan melalui alat, dengan melatih ketenangan diri, kemudian berpasrah kepada Allah. Pada saat pasrah itulah yang bekerja pada saat itu bukan tenaga manusia yang terbatas, tapi tenaga Allah yang tiada batas dan tidak akan bisa terukur oleh akal kita. Banyak sekali orang-orang yang secara ajaib terselamatkan dalam kondisi secara alam atau dirinya sendiri sangat benar-benar minim, gitu ya, dan sangat tidak mungkin untuk terselamatkan kalau dilihat atau diukur dari alat atau kondisi diri yang sakit dan sebagainya. Tapi kenapa kemudian terselamatkan? Dan situ tenaga ahli yang bekerja. Tapi kalau tidak kepasrahan kita ketika tidak dikunci dengan keyakinan kepada yang maha kuasa, ya sudah, kita tuh energinya paling yang segitu aja, gitu, tidak ada kenaikannya, tetap ada di posisi itu saja, gitu loh. Nah, untuk yang sudah ada di level zikir seperti itu, bagaimana nih terlihat atau terasa dalam diri kita? Sudah tidak ada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan tentang apapun yang terjadi. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi itu pasti dengan izin Allah, dan ketika dengan izin Allah itu datang sudah terukur. Dan ukuran Allah, kemudian Allah tidak akan pernah salah dalam memilih waktu. Ketika masih ada banyak korban, Allah suruh belajar kita ini, berarti ada hal yang masih harus dibenahi. Kalau sudah dibenahi semuanya, insya Allah semuanya aman. Nah, kalau masih banyak korban, masih banyak kerugian dan sebagainya, ayo kita sama-sama bangun kembali. Apa sih yang harus, ya, dari mulai sinergitas dan sebagainya, itu kan sebagai bentuk solusi dari Allah. Akhirnya kalau masih ada rasa takut, khawatir, panik, tandanya apa? Tandanya sebenarnya pada saat itu kita sedang menyepelekan Allah, ya. Pada saat itu sebenarnya kita sedang kondisinya tidak yakin bahwa Allah adalah sumber dari sumber penyelamat kita sebenarnya. Nah, itu, ya, memang ini dasar
untuk takut, rentan untuk khawatir, betul nggak? Ya karena apa ya, kita andalkan diri kita lah, kita ini siapa? Dong kita manusia biasa, dibikin mati sekarang ya mati. Kita ini punya karena Allah yang kasih, kita dikasih, kita pinter punya ilmu karena Allah yang kasih ilmu. Coba Allah cabut semua ilmu kita nggak punya apa-apa. Tapi kita bergantung kepada kita sendiri. Ya, ketika diri kita sendiri sudah menghadapi kesulitan, kemudian kita bingung, berarti pegangan kita bukan kepada tali yang sekuat-kuatnya tali, yaitu tali Allah. Berarti pegangan kita berpegang kepada tempat yang salah. Ya, mungkin kita harus mulai rubah saat ini dan seterusnya gitu ya. Karena ini adalah fondasi gitu loh. Ini fondasi, ini dasar. Kalau ini beres, insya Allah kita dikasih edukasi apapun, cepat paham, cepat nyantol, cepat bisa diaplikasikan, kemudian kita insya Allah akan jadi pribadi yang khairunas. Tidak hanya manfaat untuk diri kita sendiri, tapi sebaik-baik manusia adalah dirasakan kehadiran kita, kemanfaatannya oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan insya Allah kalau kita sudah jadi pribadi yang khairunas, insya Allah ketika dibangun kembali terus rasa ikhlas, ya ridho, suatu saat andai pun Allah memanggil kita, karena memang kita jatah hidupnya sudah tercatat itu kapan menghadap Allah, kita semua sedang mengantri gitu ya. Tapi insya Allah kalau dalam kondisi tenang, ya ayyuhal nafsul mutmainnah, Allah memanggil kita dalam kondisi sebaik-baik ketenangan, insya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Walaupun realita atau kenyataannya sedang banjir, tetapi fokus kita kumpulkan, kita alihkan untuk menyelamatkan diri, untuk menjadi tenang. Yang terlihat bukan banjirnya, tapi yang terlihat bagaimana kita menyelamatkannya. Akhirnya banjir itu seperti tidak kelihatan, karena energinya tumpah ruah kepada kita menyelamatkan diri kita. Nah itu hati-hati. Kenapa harus belajar fokus itu? Karena fokus ini luar biasa. Ketika kita salah fokus, ketika kita tidak bisa menggeser fokus kepada yang menyelamatkan kita, kita akan bisa membahayakan diri kita sendiri. Bagaimana cara atau istilahnya metode untuk menghilangkan mindset? Karena ini sempat terjadi pada diri saya. Itu setiap mau bepergian, selalu yang dibayangkan itu mabuknya dulu. Nah, jadi setiap mau naik kendaraan, belum naik aja sudah serasa mau muntah gitu. Ya, iya. Nah, bagaimana cara menghilangkan perasaan yang semacam itu? Jadi merubah mindset yang awalnya selalu takut ketika mau pergi, takut muntah, takut mabuk dan lain sebagainya, sehingga menjadi tidak trauma. Mindset untuk takut muntah itu tidak datang begitu saja tanpa sebab, Pak. Biasanya satu kali pernah mengalami perjalanan, kemudian dia mabuk dan dia merasa sangat terganggu dan menurut dia sangat tersiksa ya mungkin ya. Nah, keterlibatan perasaan yang dalam terhadap pada saat peristiwa mabuk itu yang akhirnya masuk ke dalam bawah sadar. Nah, sehingga karena sudah masuk ke bawah sadar, akhirnya kekuatan untuk mengontrolnya menjadi 9 kali lipat. Kenyataannya belum terjadi, tapi di dalam pikirannya seolah-olah sudah benar-benar terjadi. Karena apa? Tubuhnya saat ini, tetapi pikirannya masih di masa lalu, masih di masa pada saat terjadi itu. Nah, karena sudah jadi program di dalam bawah sadar, maka harus komunikasinya harus lebih dalam dengan bawah sadar lagi, karena yang diajak komunikasinya itu adalah program yang di bawah sadar. Jadi kalau misalnya seperti ini, kamu tuh muntah aja dulu, kamu kok sudah pusing sendiri, nggak masuk, Pak, nggak masuk kalau dinasihatin seperti itu, karena sudah masuk bawah sadar. Jadi harus pakai teknik yang bisa membuka gerbang bawah sadar. Bagaimana caranya? Yang paling mudah adalah memberikan sugesti kepada diri sendiri. Jadi beritahu ibu ini, karena manusia tuh seringkali begitu seringnya, sebenarnya masalahnya biasa, tapi menjadi besar karena dibesarkan oleh pikirannya sendiri. Betul apa enggak? Kita sering begitu enggak? Betul.
tidak bahagia, tidak bisa tenang, tidak bisa damai hidup kita. Kenapa? Yang membuat merungsuk siapa? Pikiran kita sendiri. Jadi Bapak boleh sampaikan atau boleh anggap aja Bapak terapisnya. Sampaikan ya. Sampaikan bahwa perkataan yang diulang-ulang kemudian diyakini itu akan merubah, ya, bicara bibinya ya, bibi akan merubah, lama-lama akan merubah pikiran untuk sebelum berangkat sudah takut mabuk dulu. Jadi katakan Bismillah mulai sekarang dan seterusnya. Semakin ketika aku naik kendaraan, aku semakin nyaman, semakin damai, aku semakin merasakan enak naik kendaraan. Nah, seperti itu. Tetapi kata-kata itu tidak akan menjadi sugesti, kata-kata itu tidak akan berlaku kalau keyakinannya tidak berjalan. Contoh, dia ngomong begitu, tetapi pikirannya emangnya bisa kayak gitu, emangnya cuma ngomong aja terus saya jadi berubah. Artinya apa? Yang dibicarakan dengan yang diyakini bertolak belakang. Akhirnya kata-katanya tidak mengandung energi, kata-katanya tidak mendatangkan kekuatan, karena dia sendiri meragukan ucapannya sendiri. Padahal sebenarnya itu saudara dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 23. Allah saja bersumpah loh ya, demi Tuhan langit dan bumi. Boleh dicek nanti di rumah, Ad-Dariyat ayat 23 ya. Kenyataan yang terjadi dalam hidupmu mengarah kepada apa yang sering kamu ucapkan. Kata Allah saja, kita ini loh mudah untuk berubah ketika kita rubah apa yang sering kita ucapkan dalam setiap hari. Kalau kita semakin hari ya, semakin merasakan bahagia gitu ya, kita akan bahagia. Karena apa? Ketika kita ngomong bahagia, seluruh makhluk hidup alam semesta yang ciptaan Allah ini akan mendoakan dan mendukung ke arah apa yang kita ucapkan. Itu sudah janji Allah itu. Nah, kitanya sendiri yang keluar setiap hari seringnya keluhan, anak nakal ya, oh kamu kembali ke nakal sih nak, lah jadi yang keluarnya nakal ya anak ya nakal, ngikut apa yang kita ucapkan. Jadi ucapkanlah apa yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan diri semakin, misalnya pada saat kita makan ya, kesehatan kita nih, faktor pola makan itu hanya 20% loh. Yang menentukan itu pola hidup dan pola pikir. Coba sekarang rubah pada saat makan, walaupun kita makan santan, walaupun kita makan gorengan, weci misalnya gitu ya. Kita tahu weci itu kan dengan rawan kolesterol ya, tetapi kuotanya cuma 20%. Kalau kita yakini Bismillahirrahmanirrahim, aja pengen makan weci, emang weci kok enak kok bagaimana, ya wis makan. Nah, tapi kemudian pikir deh rubah pikiran kita, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah apapun yang aku makan akan membuat aku semakin sehat, semakin kuat, semakin cantik mungkin semakin awet muda. Boleh kan begitu? Boleh. Kita ngomongin baik kok. Mungkin Bapak Ibu nggak percaya kalau saya usianya sudah 52. Saya sudah 52 loh. Kenapa? Karena setiap hari saya self-talk-kan atau kata-kata yang baik-baik saja. Boleh kan kita berbicara pada sendiri, diri kita sendiri kita semakin cantik, boleh kan? Orang lain nggak tahu kok. Akhirnya apa? Akhirnya karena kita meyakini apa yang kita lakukan, ya apa yang kita katakan, ya paling tidak kita punya image yang baik terhadap diri kita, bahwa kita semakin awet muda, semakin cantik. Akhirnya semua ngikut kemana arah pembicaraan kita. Itu sisa bekas air banjir sampai di garis merah itu, sampai hampir ke atap ya.